di komputer. Oke. Selamat pagi para mahasiswa data science kelas LA09. Oke, saya harus share screen. Baik. Kita latihan dari ini ya. Terakhir, dan ini adalah minggu terakhir sebelum UTS ya. Untuk kalkulus. Jadi today is the last lecture before midterm ya. Oke. Suatu kotak ya tanpa tutup yang alasnya persegi atau buntut sangkar akan dibuat dari selembar karton atau selembar seng, juga bisa macam-macam ya. Itu bukan don ya, dan ya. Dan volumenya 13,5 cm3. Tentukan ukuran kotak agar bahan yang digunakan seminimum mungkin. Apa artinya seminimum mungkin? Apanya itu yang minimum? Bahan yang terpakai itu apa? Nggak tahu. Bahan yang terpakai itu adalah luas permukaan bidangnya, ya kan? Luas permukaan dari bidang ya, bidang kotak yang tanpa tutup. Jadi luas berarti ya. Jadi luas alas ditambah luas dinding. Kalau yang contoh di awal dulu terbalik ya. Diketahui luas bahan yang terpakai. Bahan terpakai itu adalah luas permukaannya yang tanpa tutup. Ditanya diisi dengan air kaleng ya. Kaleng itu diisi dengan air yang sebanyak-banyaknya. Berarti volumenya yang maksimum ya. Kalau ini luas permukaan kotak itu yang minimum. Sudah jelas? Halo? Ya. Ini pasti saya kasih Anda juga ya. Saya tidak pelit dengan ilmu ya. Jadi kalau ada ini saya berikan juga nanti link dari, mudah-mudahan tidak rusak ya. Kadang-kadang gangguan dari Zoom-nya kena, jadi hilang ya. Maksudnya tidak terrekod ya. Jadi kita ada recording ya. Baik. Jadi ini sini tentukan ukuran kotak agar bahan yang digunakan seminimum mungkin. Nah, maka alasnya persegi ya. Persegi itu artinya sama dengan buntut sangkar, berarti panjangnya X. Misalkan ukuran kotak itu adalah panjangnya X, lebarnya X, kenanya persegi atau buntut sangkar, tingginya T. Jelas sampai sini? Sehubungan yang diketahui adalah volume. Nah, sehubungan diketahui volume nih. Karena volumenya diketahui, maka ini yang kita masukkan rumus volume kotak adalah panjang kali lebar kali tinggi. Untuk tujuannya adalah untuk mencari tingginya dalam fungsi X. Ya. Oke. Banyak yang catat. Ya udah, nggak apa-apa sih. Sebenarnya kan nanti saya berikan. Kali ini pasti tidak hilang karena ini sudah sekarang nih saya on kan di save-nya dalam keadaan on, tapi simpannya di OneDrive ya. Oke. Sudah? Nah, sekarang karena volume diketahui, volume itu apa rumusnya? Ya, volumenya diketahui adalah 13,5 cm3. Volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi, ya kan? Satu ini kita hilangkan dulu. Panjangnya X, lebarnya X. Mengapa? Karena persegi. Alasnya berbentuk persegi atau buntut sangkar. Nah, T ini yang kita mau cari dalam X. Dalam fungsi X. Maka ini menjadi X kuadrat kali T adalah 13,5. Maka berapa T? T sama dengan
13,5 per X kuadrat. Nah, ini ukuran tinggi inilah yang dimasukkan nanti atau disubstitusikan pada luas permukaan kotak. Sampai sana. Nah, sekarang luas permukaan kotak. Luas permukaan kotak Lx sama dengan luas alas. Nah, tutupnya tidak ada. Kan jangan kotak tanpa tutup. Jadi hanya ada luas alas ditambah dengan luas dinding. Dinding tahu ya, seperti di kelas ini lantai ini alasnya, dinding kelas ini adalah luas dinding, ya. Maka luas permukaan kotak tanpa tutup ini adalah karena alas yang berbentuk persegi atau butuh sangkar, maka X kali X-nya. Ya, panjang kali lebar, panjangnya X, lebarnya X. Luas dinding adalah keliling alas, keliling butuh sangkar apa? 4X, enak. 4 kali rusuk, kalau dalam ruang rusuk, tapi dalam bidang sisi, ya. 4 kali rusuknya X kali tinggi. Nah, T-nya ini yang kita masukkan ke sini. T-nya. Sehingga kita dapat Lx, luas permukaannya adalah X kali X adalah X kuadrat, ditambah 4X dikali dengan T. T-nya 13,5 per X kuadrat. X-nya bisa kita coret. Ya, biar satu ya. Sehingga Lx jadi Lx berapa? X kuadrat ditambah 4 kali 3,5 berapa? Halo? Hah? 54. Kita ya? 54 per ya. 2 ya. Per X. Sampai sini jelas? Ini adalah X-nya. Ada yang bertanya ke sini? Setelah dapat ini, barulah kita cari L aksen X dan L double X. L aksen X gunanya untuk apa? Lalu SMA nama stasioner itu apa? Harga syarat ekstrim, ya kan? Ekstrim di sini adalah karena luasnya mencapai minimum, berarti Lx-nya harus minimum kan? Ini syarat Lx minimum atau maksimum itu sama ya syaratnya. Turunan pertamanya jadi L aksen X-nya sama dengan 0. Mungkin di SMA kenal dengan stasioner, ya. Kemudian L double X gunanya untuk apa? Untuk mengetahui jenis dari ekstrimnya. Apakah dia mencapai maksimum atau minimum. Kalau dia mencapai maksimum, berarti L double X-nya harus negatif, kecil dari 0. Tetapi kalau dia mencapai minimum, maka L double X-nya harus positif, besar dari 0. Ya, itu kuncinya. Kita mau uji. Karena kata-katanya tadi apa? Agar bahan yang dipakai seminimum mungkin. Berarti luas permukaan kotaknya harus mencapai minimum. Berarti turunan keduanya harus positif. Itu untuk melihat kebenarannya. Ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ada, kita teruskan. Jadi Lx-nya tadi adalah apa tadi? Lx-nya? X kuadrat ditambah 54 per X. Nah, ini kita ubah menjadi X kuadrat ditambah X ini naik ke atas. Untuk memudahkan ya. Berarti apa? 54 kali X pangkat -1 enggak? Nah, baru kita turunkan. Jadi L aksen X berapa? X kuadrat turunkan 2X ditambah 54 kali X pangkat -1 turunkan. Pangkatnya N-nya -1, X pangkat N-nya kurang 1. Ya enggak? Karena rumus
Y sama dengan X pangkat N, dia aksen apa? N kali X pangkat N min 1 enggak? Beda dengan plural ya, bentuk majemuknya. Kalau U pangkat N, dia aksen adalah N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Ada U aksen nih. Terus sini E aksen 1, makanya tidak ditulis. Ya. Sehingga L double aksen X-nya berapa? 2X, ini plus kali min 54 kali X pangkat min 2. Ini boleh kita tulis 2X min 54 per X kuadrat. Yang kita ambil yang ini untuk turunannya lagi. Turunan kedua berapa? 2 kali X turunannya 1 enggak? Min 54 kali X pangkat min 2 turun ke apa? Pakai rumus ini, X pangkat N, N-nya min 2 kali X pangkat N-nya kurang 1. Ya enggak? Sehingga L dabasan X-nya sama dengan 2 min kali min plus 54 kali 2 108 kali ya bukannya ke atas 108 kali X pangkat min 3 atau ini boleh tulis 2 ditambah 108 X pangkat min 3 turun ke bawah X pangkat 3 enak. Nah ini adalah turunan keduanya untuk melihat jenis agak ekstrimnya. Kalau ini turunan pertamanya untuk syarat dari ekstrimnya, apakah maksimum, syarat maksimum atau syarat minimum. Ya, sama, syarat minimum dan maksimum sama. Hanya bedanya jenisnya. Jenisnya itu beda tadi di L double accent. Ya. Jelas sampai sini? Loh, tadi apa? Stasioner. Turunan pertama sama dengan stasioner itu adalah syarat ekstrim. Syarat ekstrim itu ada dua kan? Syarat maksimum atau syarat minimum. Kita kan belum tahu ya. Ya, kalau belum tahu syarat maksimum maupun minimum sama. Turunan pertamanya sama dengan 0. Baik luas maupun volume gitu ya. Ini luas ya. Nah, baru sini kita mulai syarat apa? LX. Karena yang tadi bahan yang dipakai seminimum mungkin. Berarti syarat minimum sini. Tapi kita lihat nanti kan jenisnya. Apakah benar dia mencapai minimum? Syaratnya apa? Turunan pertamanya sama dengan 0. Ini yang tadi syarat stasioner di SMA, ya kan? Ya aksen. Ya aksen. Di sini L aksen X. Kalau luas, kalau volume V aksen X. Volume ya. Maksimum gitu. Nah, kita masukkan L aksen X-nya mana? L aksen X-nya ini kan? Ini L aksen X-nya enggak yang kotak kuning nih? Itu apa? 2X kurang 54 per X kuadrat sama dengan 0. Pindahkan. Yang ini kita pindahkan ke kanan. Jadi 2X sama dengan 54 per X kuadrat. Jelas sampai sini? Kemudian X-nya angka kiri kanan ini bisa disederhanakan. 2 bagi 2, 1. 54 bagi 2, 27. Ya enggak? Kemudian X ini dikali silang. X kuadrat kali X apa? X pangkat 3 sama dengan 27. Maka X berapa? Akar 3 dari 27. Atau akar 3 dari 3 pangkat 3. Atau 3. Jadi X-nya bernilai 3. Jelas sampai sini? Nah, baru kita jawab nanti. Jadi ukuran kotak, panjang berapa sama dengan X, lebar sama dengan X, tingginya T per X. Berapa T tadi? 13,5 per X kuadrat. Ya. Dimasukkan X-nya. Ada pertanyaan? Hello? Any question? Ya. Ini sudah aplikasi diferensial khususnya agak ekstrim. Ya. Sebenarnya aplikasi diferensial itu banyak. Ya pokoknya masalah maksimum minimum salah satu dari aplikasi diferensial. Ya.
Ada apa TMS ini? Oke. Ada yang catat ya, Bapak. Nah, setelah ini barulah kita tentukan ukuran kotaknya. Ya, kita tentukan. Jadi ukuran ukuran kotak apa? Panjang sama dengan X sama dengan berapa tadi? 3, satuannya sentimeter. Kena volumenya sentimeter kubik tadi kan. Kemudian lebar sama dengan apa? X juga 3 cm. Mengapa? Karena alas yang berbentuk persegi atau bentuk sangkar. Tingginya berapa tadi? T sama dengan 13,5 per X kuadrat. Kita sudah lihat. Betul enggak? Ini. Tingginya adalah T sama dengan 13,5 per X kuadrat. Jadi kalau kita masukkan 13,5 dibagi 3 kuadrat, berarti 13,5 per 9, berapa tuh? 1,5 cm. Jadi panjangnya 3 cm, lebarnya 3 cm, tingginya 1,5 cm. Jelas sampai sini? Halo? Ya. Ya. Oke. Bentar lagi kita masuk yang kedua latihannya. Udah sulit kan? Saya dulu SMA pernah model gini. Aplikasi kan? Ya, untuk aplikasi. Kalau sudah, sebentar lagi kita masuk dengan contoh yang lain. Adalah dari fungsi eksplisit. Jadi turunan pertama. Oke? Are you finish? Sudah? Oke. Jadi diketahui Y sama dengan E berpangkat X kali len tangan X, ini boleh dikurung. Gitu. Ditanya Y aksen atau D pada X, turunan pertamanya. Kalau Y adalah fungsi X, itu adalah bentuk eksplisit. Kalau gado-gado, campur-campur ya, macam-macam bentuknya, apa persamaan lingkaran, ya, pokoknya itu adalah bentuk implisit. Ya, ini eksplisit. Nah, ini kita salin soalnya, Y dengan E pangkat X, len dari tangan X. Nah, Anda tahu pengali. Kopi satu ya. Sebelumnya Anda pernah saya jelaskan E pangkat len U apa? Apa hasilnya? E pangkat len U yang asalnya dari ini asalnya kan A pangkat log B dalam pokok A hasilnya B. Enak. Halo? Sudah kan? Dulu. Asalnya dari sini baru jadi gini. Ya enggak? E pangkalan U adalah U. Nah, mengingatkan. Jadi ini di depan nih, nah satu lagi, log A pangkat N apa? Log A pangkat N adalah N log A. Jadi kalau pangkatnya bisa dipindah ke depan sebagai pengali, pengali pindah ke belakang jadi pangkat. Benar? Jelas ya kan? Halo? Log A pangkat N, N log A. Jadi pangkat bisa dibawa ke depan sebagai pengali, atau pengali dipindah ke belakang jadi pangkat. Ini bolak-balik ya. Paham nggak nih? Halo, ada yang tidak jelas?
Anda ngerti enggak? Oke. Nah, sekarang baru kita lihat nih. Jadi yang pengali X-nya ini kita pindah ke belakang jadi pangkat enggak? Hasilnya apa? Hasilnya adalah E berpangkat ln dari tangan X berpangkat berapa? X. Nah, ini sama enggak? E pangkat ln U, ini U-nya. E pangkat ln U. Nah, hah? Gimana? Ini jauh ini. Oh ya, thank you. Nah, ini maksud saya ini E pangkat ln U, ini U-nya nih yang saya lingkar kuning. E pangkalan U adalah U kan? Berarti sama dengan tangan X kurung pangkat X. Di belakang len. Ya. Di belakang len itu adalah U. E pangkalan U, U. Kan tadi saya tuliskan sini. E pangkalan U adalah U. Maka E pangkat len dari tangan X pangkat X adalah tangan F pangkat X. Ini berbentuk apa? U pangkat V. Berbentuk U pangkat V enggak? Atau fungsi X berpangkat GX. Nah, kita punya rumus apa? Kalau Y sama dengan E pangkat U pangkat V, U pangkat V, maka Y aksen apa? Lupa rumusnya. Nanti lupa rumusnya kita pakai cara yang tanpa rumus. Samakan dari rumus itu. Jadi ini adalah U pangkat V sendiri dikali dengan apa? Pangkatnya aksen, len dasarnya U, ditambah pangkat per dasar kali dasar aksen. Itu rumusnya. Kalau lupa, kita pakai tanpa seperti mencari rumus. Jadi tidak usah diingat kalau kita bahas dengan dua cara ya. Cara pertama menggunakan rumus, cara kedua tanpa rumus. Jadi Anda boleh pakai salah satu. Lupa rumus, boleh pakai cara yang tanpa rumus. Oke? Ini question? Ada yang bertanya? Udah jelas tanya ya. Kata peribahasa, malu bertanya sesat di jalan. Itu kalau tanya alamat. Kalau di kelas, malu bertanya tidak mengerti. Akibat tidak ngerti apa? Ujiannya gagal. Fail. Ya. Oke, jadi ini bentuknya menjadi tangan X berpangkat X. U pangkat V. Maka Y aksen apa? U-nya tangan X berpangkat V-nya X dikali dengan apa? V aksen, pangkatnya. Pangkat aksen len dasar tangan X ditambah pangkat berdasar kali dasar aksen. Dasar tangan di sini ya. Kan itu sesuai rumusnya kan? Rumusnya apa? U pangkat V, V aksen len U tambah V per U kali U aksen. Jadi tangan pangkat X, U pangkat V kali V aksen, yaitu X aksen, len U, U-nya tangan X, ditambah V per U, X per tangan X, kali U aksen dasar ya, tangan X aksen. Sehingga Y aksen berapa? Tangan X berpangkat X dikali dengan Y aksen berapa? Satu kan? Satu kali len, ya len. Len tangan X ditambah X per tangan dikali turunan tangan apa? Sekan kuadrat ya. Sekan kuadrat X. Ini tidak bisa dicoret. Coba. Kalau tangan naik ke atas apa? Kotangan. Kotangan itu apa? Cos per sin. Sekan apa? Kuadrat. Seper cos kuadrat. Nggak ada yang bisa dicoret kan? Kalau nggak bisa coret ya biar aja. Inilah sin. Selesai. Enaknya esai itu berhentinya mau kemana? Di mana maksudnya? Kalau pilihan ganda harus sampai sama persis. Itu yang repot. Ya. Bukan enak pilihan ganda. Enaknya memang cap cicuk ya tembak A, B, C, D, E. Nah, itu ya enak. Tapi risikonya salah atau betul. Kan gitu kan? True false. Itu macam diskrit.
Oke. Ini pakai rumus. Sebentar lagi kita coba tanpa rumus. Gimana? Berarti Anda seperti mencari rumusnya. Ya. Kalau lupa rumus, boleh gunakan tanpa rumus. Ya. Bebas. Ragu-ragu, ya pakai yang tanpa rumus saja kita cari. Ya. Ini kan soalnya menjadi ini kan. Soalnya terakhir kan jadi ini. Jadi soalnya disederhanakan dulu. Disederhanakan menjadi tangan pangkat X. Nah, itu yang kita diferensialkan terhadap X. Oke. Ini sudah saya kirim juga ke Anda ya, kemarin kan. Yang kuliah tanggal 26 jurusan Computer Science Matematik. Benar nggak? Nggak lihat. Anda tuh biasanya itu mau ujian baru kucak-kacir dari. Dia belajarnya itu step by step, jadi belajarnya jangan ditumpuk. Ya. Otak manusia itu kan terbatas, jadi kalau dimasukkan sebanyak-banyaknya, movement Anda deh, ya pasti udah pasrah Anda juga. Jadi sedikit tapi meresap, ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. Jawab Anda sendiri, yang lain mana? Oke. Kalau tidak ada soal yang sama, tetapi ya, jadi soalnya ini jalan lain ya. Jadi kan soalnya ini kan, ini atau ya, jalan lain. Jadi Y itu sama dengan tadi apa? E pangkat X ln tangan X. Ini yang sama dengan E pangkat X. Sorry. Ini menjadi ln, ini menjadi pangkat ya. Tindakan belakang jadi pangkat, jadi tangan X pangkat X. Pangkat ln U adalah U, ya enggak? Hasilnya tangan X pangkat X, ya enggak? Sehingga bentuknya ini menjadi Y adalah tangan X berpangkat X. Nah, ini kita tanpa rumus, kita len kiri sama dengan len kanan. Oke? Jadi ini enggak pakai rumus ya. Di ujian boleh pilih salah satu, jangan dua-duanya. Dari penyakit, buang waktu. Ya. Kalau ragu-ragu, pakai jalan tanpa rumus. Jadi seolah nanti rumusnya. Yaitu menggunakan len kiri sama dengan len kanan. Maka len Y berapa? Len kanan. Ini kan X. Nah, sifat logaritma pangkat dapat bawa ke depan sebagai pengali. Sehingga jadi apa? X dikali len tangan X. Ya kan? Oke. Ini berubah bentuk ya. Berubah wujud atau bentuk. Kemudian kita diferensialkan terhadap X ya. Ini kita diferensialkan terhadap X. Apa jadinya? Len Y itu apa? Seper Y kali Y aksen. Y aksen itu yang kita cari deh. Len U itu seper U kali U aksen. Len Y itu sama aja. Seper Y kali Y aksen. Ya. Kemudian X kali len tangan itu bentuk apa nih? Bentuk UV. Itu enggak? UV kan? X kali len perkalian kan? UV. Karena bentuk UV, maka kita lihat X kali len tangan ditambah X kali len tangan. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Ujung-ujung aksen. Yang kita aksenkan adalah ujung-ujungnya. Ini, ujung-ujung aksen. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. X kali len tangan tambah X kali len tangan. Ujung-ujung aksen. Aksen dengan yang paling kiri, yang kanan len tangan X yang diaksenkan. Aksen itu artinya diferensiakan lagi. Nah, ini Y aksen
Seper Y kali Y aksen kan Y aksen per Y, betul enggak? Sama dengan yang kita mau cari kan Y aksennya. Y aksen berapa? 1 kali len tangan X ditambah X kali len tangan len U. Len U turunannya apa? Ya, tadi kan kalau Y len U, Y aksen apa? Deh? Seper U kali U aksen. Kemudian kalau apa deh? Ya, sama ya. Len tangan itu dengan apa? Seper U, U-nya tangan X kali tangan X aksen. Betul nggak? Nah, ada aksen lagi, berarti turunkan lagi. Penting ada aksen, harus diturunkan. Halo, jelas sampai sini? Ya. Jadi kerja matematik itu nggak bisa seperti ditayangkan transparan gitu ya. Kayak buku di. Anda baca buku kan sudah jadi semua. Itu nggak mengerti. Nggak kelihatan step by step-nya itu. Nggak, ya ada, tapi jelas nggak Anda? Nggak, ya. Seringkali kalau buku cetak Anda lihat lompat. Tiba-tiba kok persamaannya jadi ini. Kenapa gitu? Nah itu harus bisa turunkan sendiri juga. Ya. Oke? Sampai sini jelas? Oke. Y aksen per Y, jadi aksennya sini Y aksen per Y sama dengan, nah, 1 dikali lentangan enggak? Lentangan X. Nah, kemudian ditambah, apa? Nah, ini kan artinya X, ini dikali ke sini boleh kan? X kali 1 per tangan, jadi X per tangan enggak? X per tangan X kali turunan tangan apa? Turunan tangan X apa? Yang kuning ini. Secant kuara X. Secant kuara X. Nah, Y ini dikali silang nggak? Kali silang. Sehingga Y aksen apa? Y dikali len tangan X ditambah X per tangan X kali secant korek. Kalau mau dikali di atas boleh nggak? Kali secant korek per tangan X. Nah, boleh juga. Sama ya. Nah, Y itu apa? Y itu soal kan? Soal yang sudah diseranakan. Yaitu apa tadi? Tangan X berpangkat X. Tangan X berpangkat X. Dikali len tangan X ditambah X per tangan atau X kali secant korak per tangan. Boleh ya. Terserah. Menulisnya terserah Anda. Good. Ya. Inilah jawabannya. Sama enggak sama tadi? Anda lihat. Ini yang tadi kan? Yang tadi, yang sekarang. Salah. Sampai sini? Ada yang mau tanya? Ya, silakan. Loh, tadi saya bilang kan, tangan itu naik ke atas apa jadi? Cos persen. Oke. Secant korak berapa? Korak kalau dikali kan jadi pangkat gede kan? Ya. Yang penting dia bisa coret kan? Bisa coret enggak tuh? Hah? Kok bisa? Coba. Belum bisa. Oke ya. Tangan itu dari kotangan kan cos persen. Terus secant korak adalah seper. Oh ya bisa ya. Boleh, boleh. Ini boleh coret. Jadi hasilnya apa? Seper sin kali X. Nah, ya. Jadi berhentinya bisa di mana? Jadi ini boleh, boleh share. Tapi kalau Anda biarkan juga tidak ada salahnya, sama aja. Ya. Tak khawatirin gini, Anda rubah bukan makin benar, mungkin salah. Nah, itu cari penyakit namanya. Ya. Hati-hati ya. Jadi kalau bisa disanakan boleh, tapi lihat dulu ya. Nah, kalau pilihan ganda itu harus sampai sama. Itu yang bahayanya. Ya. Oke. Oke. Saya lihat dulu ini ada sorry.
Kok pending ya tadi ya? Coba sebentar ya, ini tes stop dulu. Masih jalan ya, recording masih jalan. Oke, jadi ini kita share lagi, share screen. Ini ya, share screen. Baik, kita lanjutkan ya. Halo. Terus lagi, yang ketiga. Ini adalah bentuk fungsi implisit. Saya tanya Anda, apakah ini persamaan lingkaran? Apakah ini persamaan lingkaran? Dari mana ya? X, Y, nah ada persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran itu kan S kuadrat tambah Y kuadrat tambah A besar X tambah B besar Y tambah C besar sama dengan 0. Nah ada X, Y. Jadi ini bukan persamaan lingkaran. Mirip ya, jadi bukan persamaan lingkaran. Ya. Oke. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat min 7XY ini ya, menyebabkan bukan. Min 10X min 12Y tambah 15 sama 0. Kalau tidak ada min 7XY, betul itu persamaan lingkaran. Ya. Oke. Ini fungsi implisit. Ya, fungsi implisit. Ditanya Y aksen atau DY PDX. Nah, Anda tahu X kuadrat turunannya apa? 2X ya. Sebetulnya 2 kali X pangkat 2 bukan 1 kali E aksen. E aksen 1 enggak? E aksen tidak pernah ditulis. E aksen 1 kan? E aksen itu artinya turunan X terhadap X. DX per DX. Turunan X terhadap X. DX per DX. 1 ya. Ini. E aksen itu adalah turunan X terhadap X. Hasilnya apa? 1. Ya. Oke, jadi X kuadrat turunannya 2X, betul. Y kuadrat turunannya apa? N kali Y pangkat N min 1, gitu kan? Kali min 1. Min 1 kali Y aksen. Jangan lupa ada Y aksennya. Kan N kali Y pangkat N min 1 kali Y aksen. D2Y kali Y aksen. Tenang. Terus min 7 kali XY. Bentuk apa nih? U kali V enggak? Perkalian. Nah, ini UV tambah UV. XY tambah XY. Ujung-ujung aksen. Ya kan? Ujung-ujung aksen. Yang aksennya adalah Y aksen dengan E aksen. Ya. Min 10 kali X turunannya apa? 1 min 12. Y turunannya apa? Y aksen. 1 Y aksen gitu ya. 12 kali 1 Y aksen, Y 12 Y aksen. 15 turunkan 0, 0 turunkan 0. Y aksennya 2X ditambah 2Y kali Y aksen min 7 kali apa? Jelas nih? Ya. Yang belakang kelihatan jelas nggak tuh tulisannya? Terlalu kecil ya. Memang enaknya ada mejanya, terus Anda bisa bawa notebook, Anda bisa buka Zoom-nya juga, bisa lihat dekat gitu. Itu lebih enak gitu ya, yang duduknya di ujung pun nggak masalah. Masih bisa lihat dekat ya, kalau ini jauh ya. Oke. Kemudian ini aksen berapa? 1 kan? 1 kali Y, X kali Y aksen. Ya, aksen yang kita mau cari. Min 10 kali 1 min 10, min 12 Y aksen sama dengan 0. Oke, ini kita selesaikan, kita kalikan. Jadi 2X ditambah 2Y kali Y aksen, min 7 kali Y, min 7Y, min kali plus, min 7 kali X kali Y aksen. Min 10, min 12 Y aksen. Sama dengan 0. Yang ada Y aksennya, itu yang mengandung Y aksen enggak? Selebihnya enggak ada Y aksen. Nah, ini terserah. Ini modelnya bisa ada banyak cara ya. Artinya
Yang mau dipindahkan yang mana? Yang ke kanan. Apakah yang mengandung Y aksennya? Boleh. Karena ini min 7X. Kalau Anda mau ini plus 7X, berarti ini pindah. Ya, min 7X Y aksen pindah. 2Y Y aksen pindahkan menjadi min 2Y Y aksen. Min 12Y pindahkan jadi plus 12Y aksen. Nah, jadi yang tidak ada Y aksennya tetap sini. 2X min 7Y min 10. Ini tidak ada kan? Ini tidak ada Y aksen. Ini juga tidak ada. Jadi min 7Y, 2X, min 7Y, dan min 10. Nah, yang ada Y aksennya pindah. X dulu ya. Ini X. Pindahkan apa? Plus 7X kali Y aksen. Terus yang Y-nya ini plus. Dipindahkan menjadi min ya. Min 2Y kali Y aksen. Min 12Y aksen pindahkan plus 12Y aksen ke kanan ya. Udah, keluarkan Y aksennya. Kalau kita keluar ini salin aja ya, 2X kurang 7Y kurang 10. Ini dikeluarkan Y aksennya. Jadi apa? 7X kurang 2Y tambah 12 kurung kali Y aksen. Berapa Y aksen? Ya. Kepindah ke kanan. Kamu perhatikan. Yang tidak ada Y aksennya tetap 2X tetap, min 7Y tetap, min 10 tetap. Semua yang Y aksen, kenapa saya pindah? Karena saya tidak mau min 7, saya mau plus. Tapi kalau Anda pertahanan boleh aja, aksennya beda tapi sama benar. Ya. Paham ya? Jadi terjebak ya benar. Oke. Baru Anda jawab, Y aksen berapa? 2X min 7Y kurang 10 dibagi 7X. Jangan terbalik ya, ini suka keliru kadang-kadang ya. Ada 2X sama dengan 10. Berapa X? Harusnya 10 per 2, mungkin 2 per 10. Kacau udah. Ya. Jelas ya? Baru sebentar lagi kita Y aksen adalah 2X kurang 7Y kurang 10 per 7X kurang 2Y tambah 12. Oke? Sehingga kita dapat Y aksen sama dengan apa tadi? 2X kurang 7Y kurang 10, betul enggak? Dibagi dengan 7X kurang 2Y tambah 12. Tambah 12. Ini 2. Oke? Benar ya? Kurang 2Y tambah 12. Inilah solusinya. Jelas sampai sini? Nah, kalau Anda tadi pertahankan min-minnya tadi, jadinya min di atas berlawan tanda semua, di bawah juga berlawan tanda semua. Min 12, min 2X tambah 7Y tambah 10 per min 7X plus 2Y min 12. Itu kalau di jadi jawab dua-dua benar ya. Udah kali min 1 per min 1 balik lagi. Ya. Oke. Any question so far? Ada yang bertanya sekali? Oke, kalau sudah. Nah, yang keempat, sebentar lagi. Limit. Have you finish? Oke. Ini tadi. Kita hapus ya, ini tadi sudah ada. Ini hapus elektronik enak gini kan. Kita pindahnya jadi. Tempatnya sini limit X menuju 0 sekan 3X pangkat 1/X. Jadi yang bawah hapus. Oke. Sebenarnya kalau secara pribadi saya lihat
Kalau kita gunakan Wacom atau sejenisnya, tidak perlu pakai spidol kan, hemat spidol dan ya nah. Tapi satu saat kalau ini macet, kembali konvensional lagi, Pak Ale. Saya kemarin terjadi itu. Saya ngajak kasih tutoring computer science statistik. Kayaknya mungkin program apa namanya Firefox-nya ada gangguan ya. Akibatnya mau tak mau saya ngajarin pakai spidol mau whiteboard kan di depan. Ya itu emergency gitu. Oke, sudah lama juga ya sebelum pandemi itu. Kemarin terpaksa ya. Baik, langkah pertama adalah kita tes dulu tipe apakah dia. Yang masuk ke nih secant 3 kali 0. 3 kali 0 kan 0. Secant 0 pangkat 1/0. Secant 0 berapa? Secant 0 kan 1/cos 0. Cos 0 1. 1 bagi 1 1 kan. 1/0 tak enggak. Ya. Jadi tipe 3 kan? Tipe 3. Dan ini punya istimewa rumusnya kan? Anda masih ingat enggak rumusnya? Kalau 1 pangkat tak enggak punya rumus istimewa apa? Limit X menuju A. A-nya berapapun mau 0 apa. 1 plus U pangkat V adalah E berpangkat limit X menuju A dari U kali V. Di mana? Di mana, Bah? Limit U-nya berapa? Limit U-nya adalah 0 dan limit pangkatnya V X menuju A dari V-nya adalah plus tangga. Oke ya. Ini perlu diingat ya, ini. Oke, jadi bentuk ini kita ubah jadi 1 plus U. Nah, kita di sini ada 4 cara kan? Ada berapa cara penyelesaian ini? Ini sama dengan contoh yang saya kasih nomor 5 dulu ini ada. Cos X pangkat 1/S kuadrat. Ada enggak? Ada 4 cara. Jalan yang paling cepat apa? Jalan tolnya, jalan lintasnya apa? Tambah 1 kurang 1. Ya kan? Kita enggak pusing-pusing. Secant itu 1 tambah apa ya? Memang bisa secant kuadrat X sama dengan 1 tambah tangen kuadrat X. Sehingga secant adalah akar 1 ditambah tangen kuadrat X. Itu enggak? Tapi untuk apa ya lebih gampang kita jalan lintasnya adalah perlu angka 1 ya. Kasih angka 1. Udah. Ini awalnya kan secant 3X. Karena 1 ini enggak ada kan dikurang lagi dia. Itu enggak? Pangkat 1/X. Kan paling mudah gitu kan? Tambah 1 kurang 1. Ini jalan tol. Mana ada 4 cara kan? Ini salah satu caranya yang paling cepat. Kita enggak pusing-pusing memikirkan secant itu 1 tambah apa. Nah, bisa secant itu adalah akar dari 1 ditambah tangen kuadrat X. Oke. Nah, 1 tambah ini adalah U-nya, 1 tambah U ini adalah apanya? V-nya. Dan sesuai rumus ini sama dengan apa? E berpangkat limit U kali V kan? Maka ini sama dengan E berpangkat limit U kali V. U-nya adalah secant 3X min 1 kali V-nya 1/X. Kalau Anda masukkan nilainya bentuk apa nih? Tipe berapa nih? Ya, bentuk tertentunya ada 3 tipe. Tipe 1, tipe 2, tipe 3. Coba masukkan. Secant 3 kali 0, secant 0. 1. 1 kurang 1. 1 kurang 1, 0. 1/0. 1/0. Nah, enggak ini cerita di limit ya. Ingat ini cerita di limit. Kalau tidak limit 1/0 tak terdefinisi. Ya. Jadi tipe 2 enggak nih? Bagaimana tipe 2 menjadi tipe 1? Ya kaliin aja ya kan? Dikalikan dari bentuk per. Sehingga terjadi apa? Sehingga terjadi E berpangkat limit X menuju 0 secant 3X min 1 per X. Benar? Coba lihat tipe apa nih? Kita lihat lagi.
3 kali 0, 0. Sekan 0, 1. 1 kurang 1, 0. X sendiri 0. Tipe berapa nih? Maka boleh gunakan dalil L'Hospital. Ya. Ini gunakan dalil L'Hospital. Ya. Dengan 0 per 0. Halo. Jelas sampai sini? Ya kan? Ternyata yang pertama tipe 2. Berarti kita kalikan jadi tipe 1 kan? 0 per 0. Tipe. Dan L'Hospital boleh dipakai jika ia sudah berubah tipe 1. 0 per 0 atau tangga per tangga. Ya. 0 per 0 atau tangga per tangga. Nah, ini menjadi E pangkat limit X menuju 0. Sekan 3X. Sekan U. Turunannya apa? Dalam U coba. Sekan U. Turunannya apa? Apa turunan sekan U? Kalau Y sama dengan sekan U, maka turunannya apa? Sekan kali tangan, gitu kan? Kali U, aksen. Jangan lupa ada U aksennya. Sekan U kali tangan U kali U aksen. Kalau kosekan, min koko. Min kosekan kali kotangan kali U aksen. Ya enggak? Min koko. Ya, koko. Sehingga ini, tadi. Mana deh? Ini apa? Sekan 3X itu apa? Sekan 3X kali tangan 3X. Kita enggak? Sekan kali U kali tangan U kali U aksen. Kita enggak? Dikurang 1 turunan 0. Per X turunkan 1. Ini sama dengan apa? E pangkat limit X menuju 0. Ini sekan 3X kali tangan 3X kali 3 enggak? 3X turunnya 3 ke 1. Per satunya boleh hilang enggak? Per satunya boleh hilang. Selanjutnya, Anda tes saja. Asal bentuknya bukan bentuk tertentu, itulah jawabannya. Udah. Masukkan nih. Sekan 3 kali 0. Sekan 0. Tangan 3 kali 0. Tangan 0 kali 3. Ya nak? Ini. Mesti kopi bawahnya. Ya. Sehingga bentuk ini jadi apa? E pangkat limit sekan 3X kali masukkan sekan 3 kali 0 ya. Sekan 0, tangan 3 kali 0, tangan 0 kali 3. Sekan 0 berapa? 1. Tangan 0 0 kali 3. Hasilnya apa? Iya. Sehingga hasilnya adalah E pangkat limit X menuju 0 sekan 3 kali 0 0 gitu kan, kali tangan 3 kali 0 0 kali 3 kan. Hasilnya apa? Sekan 0 1, tangan 0 0. Jadi hasilnya E pangkat 1 kali 0 kali 3. Hasilnya apa? E pangkat 0. Hasilnya apa? Jelas ya? Mau balik tadi. Ini ya, tadi kan. Sekan. Hingga yang terakhir tentang kontinuitas. Apakah fungsi kontinu atau diskontinu? Tapi di sini bukan tanya itu, dia beritahu pertidaksamaannya. Ya. Ini tadi. Ini diketahui fungsi itu ada 3 dengan batas-batasannya. Tentukan A dan B sehingga fungsi X kontinu untuk ini lupa nih.
continue untuk semua harga X. Ya. Ya. Ada pertanyaan? Oke. Nah, ini fungsi X dengan A per X min 5 untuk X kecil sama dengan 0. Fungsi X dengan 5X kurang B. Ini B ya, bukan 6 ya. Untuk X antara 0 dan 5. Fungsi X sama dengan 20. Fungsi X sama dengan 20 untuk X besar sama dengan 5. Tentukan A dan B sehingga fungsi X continue untuk semua harga X. Untuk segala harga X. X yang mana? X yang ada di sekitar sini. Walaupun yang katakan untuk semua harga X yang mana? Yang ada di ketidaksamaan. Ya, hati-hati. Berarti di angka sini ada bilangan apa saja sini? Bilangan apa yang ada di sini? 0 dan 5. Berarti dia fungsi X-nya continue di X sama dengan 0. Fungsi X-nya juga continue di X sama dengan 5. Kedua kan? Ya. Jadi di sini fungsi X continue di X sama dengan 0. Fungsi X juga continue di X sama dengan 5. Walaupun dinyatakan untuk semua harga X. Untuk segala harga X. Sama aja. Yang ada di sekitar sini ya. Jadi yang ada di sekitar ini. Oke ya. Nah, kalau fungsi X continue di X dengan 0, berlakulah apa? Limit kiri dari 0 sama dengan limit kanan dari 0 ya. Hebatnya limit kiri itu X menuju 0 min, itu artinya X kecil dari 0 enggak? Dari fungsi X sama dengan limit kanan X menuju 0 plus, itu artinya X besar dari 0, ya enggak? Dari fungsi X. Paham? Kalau fungsi X continue di X5 apa? Berlaku limit kiri dari 5, jadi 5 min, bukan min 5 ya. Min itu menunjukkan kiri, artinya X kecil dari 5 dari fungsi X sama dengan limit kanan dari 5, X menuju 5 plus atau X besar dari 5 dari fungsi X. Paham? Jadi berlakulah limit kiri, kalau dia continue di X dengan 0, berlakulah limit kiri dari 0 sama dengan limit kanan dari 0. Demikian juga fungsi X continue di X dengan 5, berlakulah limit kiri dari 5 sama dengan limit kanan dari 5. Nah, dimasukkanlah fungsinya, hati-hati melihatnya dari ketidaksamaan. Selektif ya. Sampai sini ada yang kurang jelas? Tanya ya. Ya, ya, ya.
30. Oke. Sudah? Kalau sudah, halo. Nah, kita lanjutkan yang halaman berikutnya dan muat. Jadi limit kiri dari 0 kan limit X menuju 0 min. Ini artinya apa? X kecil dari 0. Mana yang kecil dari 0 nih? Dari soalnya. X kecil dari 0 ini kan persamaan pertama, betul nggak? X kecil 0 berapa fungsinya? Fungsinya A per X min 5. A per X min 5. Ya. A per X min 5 sama dengan limit kanan dari 0 X menuju 0 plus atau ini X besar dari 0 apa tuh? Fungsinya mana? Mana X besar dari 0? Coba Anda lihat di sini. 0 kecil dari X. Ya. 0 kecil dari X. Sama enggak kalau dibalik X besar dari 0? Ini nih, Anda lihat nih. 0 kecil dari X. Berarti X besar dari 0 enggak? Berarti persamaan nomor 2. Berapa? 5X min B. Masuk sini. Berarti sini apa? 5X min B. Kemudian limit kiri dari 5 min, artinya X kecil dari 5, berapa? Mana X kecil dari 5? X kecil 5 ini enggak nih? Halo, persamaan kedua nih. X kecil 5 enggak nih? X kecil 5 berapa? 5X min B. Tulis sini. 5X min B. Dalam kurung ya. Kurungnya harus ada. Limit sama dengan limit kanan dari 5. 5 plus artinya X besar dari 5. Mana X besar dari 5? Samaan ketiga. Yaitu X besar dari 5, 20. Isi 20. Jelas? Nah, baru kita akan masuk sini. Ini yang kiri ini continue di X sama dengan 0. X ini ganti 0. Berapa nih? A per 0 kurang 5 sama dengan apa? 5 kali 0 kurang B. 5 kurang 0, 0 kan? Jadi tinggallah A per min 5 sama dengan min B. Kali silang. A berapa? A adalah, sorry. Ini kali min plus 5B. Dapat hubungannya kan? Oke. Ini limit kanan. X menuju 5. Jadi 5 kali X-nya 5 kurang B. Sama dengan kanan 20. 25 kurang 20 sama dengan plus B enggak? Berarti 5 sama dengan B enggak? Atau B sama dengan 5. B 5. Berapa A? A adalah 5B. B-nya 5. Berarti A berapa? 25. Sudah selesai. Jadi A-nya bernilai 5. B-nya menilai 5. A-nya menilai 25. Sudah ngerti caranya? Halo? Ini kelompok. Sorry ya, saya. Ya. Oke. Sudah selesai semua. Sudah. Oh, bukan maksud saya. Selesai ini kita sudah selesai materinya sampai dengan aplikasi dari diferensial khususnya harga ekstrim. Nah, akan kita lanjutkan materi baru untuk kesiapan UAS nantinya. Yaitu apa? Integral tak tentu.
Integral tertentu adalah kebalikan dari diferensial, dibalik-balik aja. Tapi ada yang tanpa dibalik, itu yang menggunakan integral dengan substitusi trigonometri. Ya. Kelas lain sudah belajar, cuma ada kelas lain yang data lain yang lain sudah belajar sampai integral itu belum? Nggak tahu. Nggak punya channel. Oke. Ya. Baik, kalau tidak ada, kita masuk topik baru. Sudah, ini sudah nih. Hey, finish. Hello. Sudah ya, baik. Kita masuk topik baru adalah integral tak tentu. Integral tak tentu. Baik, awalnya karena integral itu adalah inverse dari diferensial, kebalikan ya, inverse atau kebalikan dari diferensial, kita tinggal balik-balik aja. Tetapi nanti ada yang integral yang bukan dibalik-balik itu ya, dicari dari fungsi aljabar diubah jadi fungsi trigonometri, kemudian selesaikan integral trigonometrinya, setelah selesai kembalikan lagi ke fungsi aljabar. Itu namanya integral dengan substitusi trigonometri. Itu yang agak sedikit rumusnya jangan dihafal, tapi cara carinya yang perlu tahu. Ya. Oke? Baik. Nah, untuk integral tertentu ini semua rumus-rumus yang saudara pelajari di diferensial itu kita pakai ya. Oke. Nah, caranya apa? Kita ambil hasil. Hasil dari integral ini kita misalkan dengan Y. Jadi misalkan Y sama dengan jawaban dari integral itu, kita salin ya. X seper N plus 1, X pangkat N plus 1 tambah C. Ini kita diferensialkan, jadi Y aksen itu adalah DY pada X enggak? Halo? Seper N per 1 adalah konstanta pengali. Nah, ini yang kita turunkan ini. X pangkat N per 1 apa? Pangkatnya, gitu kan? Kali X pangkatnya dikurang 1 tambah C turunkan 0. Betul enggak? Halo? Jelas ini? Nah, ini bisa tercoret enggak? Ya, tercoret. Seper N per 1 per N per 1 kan 1 nilainya. Sehingga DY per DX apa? Tinggallah X pangkat N saja. Ini 1 kurang 1 juga habis ini kan? 0 ya. 1 kurang 1, 0. X pangkat N. Kali silang. Ini kita kali silang. Jadinya apa? Apa jadinya? DY sama dengan X pangkat N DX. Sampai sini paham nggak dulu? Kemudian kita balik. Kita balik. Balik A sama B, B sama A. Itu dibalik. Jadi DY adalah X pangkat N DX. Maka X pangkat N DX adalah DY. Kemudian kita integralkan kiri dan kanan.
Ya, kita integralkan kiri dan kanan. Saya rasa ini dasarnya di SMA sudah ada, cuma ya mereview tapi kita perdalam ya. Ya, seperti integral dengan substitusi trigonometri kan belum pernah diajarkan. Ya. Oke. Demikian juga ada nanti integral dari seperti turunan dari arcus sin dan arcus tangen. Itu juga kalau yang sekarang ini memang dibalik, tapi kita bisa pakai integral dengan substitusi trigonometri, bisa mendapatkan langsung dari sana. Ya. Oke, sudah ini dibalik ya. Jadi belum. Sebenarnya kalau mau hemat bisa modelnya kuliahnya kuliah umum. Jadi tapi masing-masing di rumah. Pakai Zoom. Pakai Zoom kan bisa 500 orang bisa kan? 1000 juga bisa. Ya. Cuma kalau tanya, sudah ngerti belum? Diam di Zoom tuh enak itu. Kalau tanya, sudah ngerti belum? No comment, nggak ada suara. Pusing ini dari. Oke, kita balik ya. Jadi X pangkat N dx adalah dy. Setelah kita balik, kita lakukan integral kiri dan kanan. Kita integralkan kiri dan kanan, integral X pangkat N dx adalah integral dy, y, enak. Terus, integral X pangkat N dx adalah y itu apa? Yang kita misalkan tadi. Apa yang kita misalkan tadi? Ini, yang disebut ini. Yang kita misalkan ini kan. Itu apa? Seper N plus 1, X pangkat N plus 1 tambah C. Inilah pembuktiannya. Dengan kebalikan didiferensialkan, kita integralkan akan jadi apa yang ingin kita cari. Jelas? Sudah jelas sekarang? Jadi integral X pangkat N dx adalah seperpangkatnya N plus 1. Ini seperpangkat N plus 1. X berpangkat N plus 1 ditambah C. Ya, seperpangkat tambah 1, seper N plus 1, X pangkat N plus 1 tambah C. Nah, ini adalah bentuk tunggalnya. Ini rumus tunggalnya, single. Bagaimana untuk plural atau majemuknya adalah integral semua X ganti U. U pangkat N du adalah seperpangkat N plus 1, U pangkat N plus 1 tambah C. Jadi single dan plural. Tunggal dan majemuk. Ya. Ada dua. Majemuk maksudnya selain dari X. Oke. Cukup jelas sampai sini? Kalau saya tayangkan sudah jadi semua, seperti PPT yang sudah jadi ya, sama yang Anda baca buku tuh. Baca aja buku gitu. Ya kan? Oke. Baik. Nah, ini contoh sekarang. Kita lihat contohnya, contoh tunggal dan contoh majemuk. Contoh tunggalnya mudah. Integral X pangkat 5 dx apa? Seperpangkat plus 1, X berpangkat plus 1. Betul nggak? Tambah C. C itu artinya tambah konstanta yang tak tahu nilainya. Maka tak tentu. Sehingga ini hasilnya apa? Seper 6 X pangkat 6 tambah C. Sebetulnya ini ya, seper 6 X pangkat 6 ya tambah C. Oke. Kalau nanti kalau ada seper 6 kali C misalnya, seper 6 kali C berapa? Seper 6 C juga. Ya, sayangnya Anda tidak belajar ordinary differential equation, persamaan diferensial biasa. Nah, di situ seper 6 C juga, min C juga, seper C juga, C kuadrat C juga, akar C juga, len C juga. Jadi harus
Ya, itu ya. Oke, contoh majemuknya sekarang. Kita ambil ini ya. 2x plus 7 pangkat 5 dx. Berapa? Ini di SMA Anda belajar dengan cara misal ya. Anda misalkan Z, saya misalkan U, sama ya kan? Misalkan, misalkan 2 U sama dengan 2x plus 7. Turunan U, ada X apa? 2 kali 1 tambah 0. Ya. Sehingga berapa DU? DU adalah 2 dx, kan enggak? Ada? DU adalah 2 dx, atau boleh enggak caranya begini. Yang kita mau cari sini dx enggak? Enggak usah dikaliin juga bisa, ini tukar ini jadinya kan DU per dx adalah 2. 2 sama dx boleh tukar letak enggak? Bisa tukar letak kan? Sehingga DU per 2 sama dengan dx enggak? Ya, boleh caranya begini atau dx ini dicari ke sini sama juga. Ya. Caranya macam-macam. Ditukar letak, sifat kali silang, atau dikaliin dulu dx-nya berapa? DU bagi 2 atau setengah DU. Ya. Nah, baru kita masuk di sini. Ya. Integral ini yang kita misalnya U tadi ya, U pangkat 5. Nah, dx-nya adalah DU per 2. Per 2 itu kan setengah. Seperdua boleh keluar. Seperdua keluar, tinggal U pangkat 5 DU. Berapa ada? Ini pakai misal ya. Tapi kalau Anda sudah bisa, Anda bisa langsung ya. Artinya tidak perlu pakai misal gitu. Saya contoh nih soal yang sama. Nanti contohnya yang agak ekstrim itu adalah misalnya 2x kuadrat tambah berapa gitu, kurung pangkat 1000. Gimana? Oke, ini setengahnya tetap. Integral dari U pangkat 5 DU apa? Yaitu seper N plus 1. Ya. Ini enggak 5 ya. Ini 5 enggak kelihatan ya. Jadi kita seper N plus 1. U-nya U-nya U pangkat berapa? N plus 1. Betul enggak? Tambah C. Nah ini ya. Ini kali ini berapa nih? 6 kali 1/2 1/12. U pangkat berapa? 6 tambah setengah kali C. Setengah C, C juga. Setengah kali C, C juga. Tadi saya bilang setengah C, C juga. Min C, C juga. Seper C, C juga. Akar C, C juga. C kuadrat, C juga. Ln C, C juga. Ya. Sebenarnya gini ya, mohon maaf ya. Kalkulus 2, sebetulnya Anda perlu kalkulus 2 enggak? Karena di kalkulus 2 belajar tentang transformasi Laplace. Laplace transform itu banyak rumus-rumus yang penyelesaian soal statistik bisa diselesaikan dengan bantuan Laplace transform, kemiripan. Nah, Anda kalau tidak demikian, Anda menyelesaikan dengan jalan panjang sekali. Ya, sebab dengan Laplace pendek. Ya. Oke. Nah, ini kita ganti nih. U itu apa tadi? U itu adalah yang kita misalkan tadi. U-nya mana? U-nya ini kan. U-nya adalah 2x plus 7 pangkat 6 tambah C. Inilah jawabannya. Oke. Jelas sampai sini? Ya.
Ini yang cara yang di SMA kan, cara misal. Bagaimana kalau ini cara misalnya namanya indirect, tidak langsung. Bagaimana kalau langsung aja, gimana? Jadi soal yang sama ya, saya ambil soal yang sama. Oke, sudah? Integral dari 2x plus 7 pangkat 5 dx. Nah, pertama U-nya ini kita cari. DU. U-nya 2x plus 7. U-nya kita tidak tulis ya. Berapa turunannya ini? Ini ada 2 kali 1 tambah 0. Lah. X turunannya 1, 7 turunannya 0. Jadi hasilnya apa? 2 kali dx. Di DU itu selalu sekian dx. Oke? Nah, sekarang kita buat sini. U-nya 2x plus 7. Pangkat N-nya 5. Si dx kita ubah jadi si DU. U-nya ini DU. 2x plus 7. Ini DU sengaja ya. Turunannya berapa tadi? 2 dx. Padahal di sini dx saja. Betul enggak? Jadi kelipatan berapa sini? 2. Supaya 2 aja 1 kali berapa? Supaya 2 aja 1 kali berapa? 1/2 nah. Karena 1/2 kali 2 dx kan 1 dx nah. Jelas maksudnya? Kita harus menyamakan ini. Tadi kan dx, sekarang jadi du. Du-nya nilainya 2 dx. Padahal awalnya berapa? Dx saja. Jadi kelipatan 2 nah sini. Supaya 2 menjadi 1 dikali berapa di depannya? 1/2 kan? Jadi 1/2 kali setengah kali 2 dx adalah 1 dx. Baru kita kerjakan nih. 1/2 kali, pakai rumusnya. N-nya 5. 1/n plus 1 U pangkat N plus 1 tambah C. Hasilnya apa? Jadi di sini kita tidak kurung gitu ya. 1/6 kali 1/2, 1/12 kali 2x plus 7. 2x plus 7 kurung pangkat 6 tambah C. Langsung jadi. Jelas? Ini yang langsung. Nanti kalau Anda sudah ngerti, tidak perlu pakai misal. Jelas? Halo? Nah, baik. Jadi si DX kita ubah jadi DU. DU-nya udah cari berapa hasilnya? 2 DX. Padahal awalnya kan DX. Supaya 2 DX ini jadi 1 DX dikalilah 1/2. Kebalikannya. 2 kali jadi 1/2. Kalau 7 kali 1/7. 5 kali 1/5. Ya. Oke ya. Jelas ya? Tapi kalau Anda ragu-ragu, silakan Anda mau pakai cara di SMA dan cara misal, boleh. Oke. Ini question? Ada yang mau tanya? Halo. Nah, sebelum saya lanjut, saya absen dulu ya. Saya takut kita lewat nanti. Kita absen. Attendance. Ini tanggal 30 hari ini, ya. Juga absen banyak. Ini jumlahnya banyak ya. 67 atau berapa? Wah, ini banyak. Nah, tinggal dikit nih. Adrian Kristanto. Nah, memang tidak masuk ya. Orangnya tidak jadi masuk. Yonatan Sebastian Jusri. Nggak ada Yonatan Sebastian Jusri. Nggak ada juga. Terus William Brian Pangestu. Halo. Ini biasa masuk enggak? William Brian Pangestu. Memang enggak ada. Evorius. Ada. Evorius. Kenapa enggak absen? Hah? Forget to do.
Ya, Euphorius, Yoselin Alexander Antolim, memang tidak ada juga. Saya tidak ada ya. Iputu Elang Wayu Widiarta. Hah? Apa? Sakit. Diputusan. Jovita Putri Aulia. Ada ya? Lupa juga ya? Jadi yang tidak ada, memang orang tidak ada itu adalah Adrian Kristanto. Perhatikan. Adrian Kristanto, Yonatan Sebastian Jusri, William Birian Pangestu, kemudian Yoselin Alexandra Antolim. Ini memang tidak ada ya. Yang lainnya oke. Attendant, successful, season log. Ya ini materinya memang masih maksimum minimum nih. Masih. Nggak apa-apa ya. Oke. Nah sekarang kembali. Baik, kita teruskan. Untuk ngasih ini ya. Integral dari 3x kuadrat 3x kuadrat plus 5 kurung pangkat 3 x dx. Ya, kita bisa pakai misal, kita bisa juga langsung. Tapi hati-hati ini di belakangnya x dx. Harus cari x dx-nya. Berarti turunan dari U-nya ini nanti yang harus mengandung unsur x dx. Seandainya tidak ada x-nya, mau tak mau ini kita selesaikan dengan segitiga Pascal, pangkat 3. Ya kan? Lagi. Jadi sini apa? Misalkan U sama dengan 3x kuadrat plus 5. Turunan U terhadap X apa? 3 kali X kuadrat turunan 2X, 5 turunan 0. Sehingga hasilnya jadi DU per DX adalah 6X. Nah, berarti apa? 6-nya yang turun, ya enggak? DX-nya ke sana, betul enggak? Tukar letak ya. Jadi ini hati-hati nih. Halo. Jadi 6-nya ke bawah, DX-nya garis silang ya. Sehingga terjadi apa nih? DU per 6 sama dengan X dx. Ada enggak X dx? Kan X dx. Nah, ini yang kita substitusi nih. Ya, kita ganti. Ya, kita ganti ini cara misal ya. Yaitu apa? U pangkat 3. Nah, X dx-nya nilainya DU per 6. Berarti bisa keluar enggak nih? Keluarkan 1/6-nya, tinggallah U pangkat 3 DU. 1/6. Integral U pangkat 3 DU apa? 1/N plus 1 U pangkat N plus 1. Tambah C, jangan lupa. Ini 1/4. 1/4 kali 1/6, 1/24 U pangkat 4 tambah C. U-nya kembalikan lagi. Yang kita misalkan, apa U-nya tadi?
U-nya adalah ini kan. U-nya adalah 3S kuadrat plus 5. 3S kuadrat plus 5 tambah C. Inilah jawabannya. Pakai misal. Halo? Bagaimana kalau langsung? Pangkat. Itu. Iya, ya. Ini mata Anda jeli sekali nih ya. Pangkat 4 ya. Oke? Seandainya ini pangkat, maksudnya X-nya tidak ada, XDX. Hanya DX saja. Berarti turunan ini, ya, turunan ini mengandung XDX. Padahal sini tidak ada XDX. Apa yang dilakukan? Pangkat 3-nya diselesaikan. Pangkat 3-nya harus diselesaikan. Jadi apa? Pakai segitiga Pascal. Koefisiennya apa? 1, 3, 3, 1. Ya kan? Pangkat 3 kan? 1, 3, 3, 1. Pangkat 2 kan 1, 2, 1. Pangkat 3, 1, 3, 3, 1. Pangkat 4, 1, 4, 6, 4, 1. Ya kan? Pakai segitiga. Nah, itu hati-hati ya. Kalau pangkat 1000, kan nggak bisa kita hitung dulu kan? Pangkat 1000. Nah, kalau ada terjadi sini kuadrat, sini ada SDX, aman. Tapi kalau X-nya nggak ada, mau tak mau pangkat 1000 selesaikan dengan segitiga Pascal pakai rumus kombinasi. Sebetulnya koefisien-koefisien itu adalah kombinasi N, K atau N, R. N faktorial per K faktorial kali N kurang K faktorial. Ya. Oke? Nah, sekarang soal yang sama, tapi langsung. Ya. 3X pangkat 2 tambah 5 pangkat 3 X dx. Pertama, cari U-nya dulu, DU. U-nya tidak ditulis ya. U-nya yang X kuadrat plus 5, berapa nih? Turunannya berapa? Ini 3 kali X kuadrat, turunan 2X, 5 turunan 0. Betul enggak? Jadi 3 kali 2X, 6X kali dx. 6X kali dx. Adakah X dx? Pertanyaannya. Adakah X dx? Ada. Kalau ada, bisa langsung pakai rumus U pangkat DU. Ya. Yaitu kita sengaja ya, ini kasih jarak. U-nya 3X kuadrat plus 5 pangkat N-nya 3. Ini sengaja. DU-nya D dari X pangkat 2 plus 5. Sengaja. Turunannya berapa tadi? Kita hitung sini. 6X dx. Padahal yang ada di sini apa? X dx-nya. Terjadi kelipatan 6. Supaya 6 jadi 1 dikalilah 6. Kira 6 kali 6X dx kan 1X dx. Nah, maksudnya ini yang direct. Kalau misal tuh indirect. Oke? Jadi baru 1/6 kali integral dari ini apa? 1/n plus 1, U-nya 3X kuadrat plus 5. Ya. Pangkat N plus 1 tambah C. Nah, 1/4 kali 1/6, 1/24 kali 3X kuadrat plus 5 pangkat 4 tambah C. Sama hasilnya yang tadi. Halo? Sama hasilnya. Satu pakai misal, satu langsung. Misal itu tidak langsung, indirect. Langsung direct. Ya. Ini cerita tadi, kalau X-nya ada gimana? Berarti yang 3X kuadrat plus 5 pangkat 3 ini selesaikan dengan menggunakan segitiga Pascal. Itu kalau pangkat 3. Pangkat 10 masih bisa. Pangkat 100, mabuk. Pangkat 1000, udah. 3 hari 3 malam Anda cari koefisiennya, Anda selesai. Ya. Oke? Nah, bagaimana kalau pangkat 1000? Nah, kita lagi. Ya. Sudah selesai? Belum. Ini langsung ya. Tadi tidak langsung pakai misal. Tapi dalam ujian Anda boleh aja menggunakan yang pakai dalam misal. Boleh. Ragu-ragu. Tapi kalau Anda sudah ngerti, boleh langsung gitu. Ya. Saya rasa cara langsung tidak pernah diajarkan di SMA ya.
pasti yang diajarkan pakai misal. Ya, pakai misal U sama dengan U ya. Baik. Sudah? Masih ada yang catat ya. Nah, ini yang pangkat 1000 gimana nih? Kalau tidak ada yang sama, tidak bisa selesaikan dengan cara langsung gini. Mau tak mau diselesaikan dengan segitiga Pascal rasanya impossible ya. Pangkat 1000 itu adalah menggunakan rumus binomium Newton. Masih ingat? Nanti saya terangkan S pangkat N. Ada pakai binomium Newton apa? A plus B pangkat N adalah apa? Sigma kombinasi N, K kali A pangkat N min K kali B pangkat K. Oke, kalau sudah, kita langsung ini. Integral dari X pangkat 3 plus 5 pangkat 1000, ini ekstrim nih pakai, kali X kuadrat dx. Coba Anda lihat, ini turunan ini ada enggak terkandung pada sekian dx-nya? Coba saya turunkan berapa? Ini turunkan 3x pangkat 2, 5 turunkan 0. Betul enggak? Hasilnya apa? 3x kuadrat dx. Adakah x kuadrat dx? Kalau ada, berarti bisa. Bisa diselesaikan integral U pangkat NDU. Ini rumus U pangkat NDU ya. U pangkat NDU. Sehingga ini terjadi apa? Jadi U-nya adalah X pangkat 3 plus 5 pangkat 1000. Terus ini sengaja D dari U-nya. U-nya X pangkat 3 plus 5. Turunannya apa tadi ini? 3X kuadrat DX. Padahal yang ada di sini ini apa? Yang hijau ini. X kuadrat DX. Berarti terjadi kelipatan apa sini? 3. Square 3 menjadi 1 dikalilah sepertiga. Ya, sepertiga. Jadi hasilnya sini adalah sepertiga kali pakai rumus integral U pangkat N apa? Seper N-nya 1000 plus 1 malam kali X pangkat 3 plus 5 pangkat 1000 1 malam tambah C. Itu enggak? Sehingga hasilnya ini 1001 kali 3 apa? 3003. Ini X pangkat 3 plus 5 pangkat 1100 malam ditambah C. Selesai. Cepat kan? Kalau direct itu langsung. Ya, seperti itu. Ingat, kalau seandainya S kuadratnya tidak ada, S kuadrat DX, S kuadratnya tidak ada, pangkat 1000 gimana menyelesaikan pakai segitiga Pascal? Tidak terbayangkan. 3 hari, 5 hari, 5 malam, tidak tidur Anda. Ya, dari koefisien itu namanya kurang kerjaan. Ya. Jadi Anda mengenakan apa? Binomium Newton. Ya, kalau itu apa? A plus B pangkat N adalah sigma N dari K ya. K. K dari 0 sampai N kombinasi N, K kali A pangkat N min K kali B pangkat K. Ya, ini binomium Newton. Waktu saya terangkan pembuktian dari turunan dari S pangkat N, sehingga binomium Newton ya. Oke? Hubung waktunya sudah menunjukkan jam 11. Berapa detik lagi? Sudah jam 11. Maka Anda istirahat dulu. Oke. Bentar ya.